Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Halaman 40. Halaman 40 ada yang diulang sedikit. Baris ketiga. Halaman 40 baris ketiga. Dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal Imamul Ghazali. Imam Ghazali berkata, fawaidul mukhalatati sab'un. Faidah bercampur dengan manusia itu ada 7. Jadi manfaat bercampur bergaul dengan manusia ada 7. Kalau salah satu dari 7 ini nggak ada semua, ya udah jangan bercampur, jangan bergaul dengan manusia. Kalau salah satu dari 7 ini sama sekali nggak ada, maka akan rugi orang seperti itu kalau bercampur dengan manusia. Jadi manfaat bergaul dengan manusia itu ada 7. Al-ula, yang pertama adalah at-ta'limu wa ta'allum. Mengajar dan belajar. Jadi bisa belajar, bisa mengajar. Jadi orang yang alim mengajar, orang yang kurang alim dia akan belajar. Orang alim pun belajar kepada orang yang lebih alim. Nah, belajar dan mengajar itu bergaul dengan manusia atau bercampur dengan manusia. Kalau belajar sendiri meskipun bisa, maka dikhawatirkan keliru karena tidak cukup ilmu itu hanya dengan sendiri, harus bercampur dengan manusia. Kan lewat YouTube bisa, iya bisa. Jadi kalau zaman sekarang memang bisa, kalau zaman dulu benar-benar tidak bisa. Wahuma, keduanya adalah taklim dan ta'alum, belajar dan mengajar itu afdolul ibadat, paling utamanya ibadah kepada Allah. Jadi ibadah yang paling utama memerangi kebodohan, yaitu belajar dan mengajar. Karena kalau kita ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak diterima. Nah, karena ibadahnya tidak diterima, tidak dianggap ibadah. Baru diterima kalau dia mengerti, kalau dia mengerjakan ibadah dengan ilmu. Ilmu itu didapat dari taklim dan ta'alum, dari mengajar dan belajar. Sehingga belajar dan mengajar termasuk ibadah yang paling utama. Wala yutasawwaru dzalika, tidak tergambar hal itu illa bil mukhalatati, kecuali dengan bercampur. Jadi zaman dulu tidak bisa digambarkan belajar tapi tanpa bercampur dengan orang lain, nggak bisa. Memang kalau sekarang itu bisa, karena ini kitab zaman dulu. Bergaul, tanpa bergaul dengan orang lain kita nggak bisa belajar. Kalau sekarang bisa, di kamar sendirian, lihat video YouTube, lalu di situ ada ceramah-ceramah agama, lalu di situ ada ustadz-ustadz yang menerangkan, di situ ada kiai-kiai yang menerangkan agama. Ya, jadi itu diantara manfaat daripada bercampur dengan manusia. As-saniyatu, yang kedua, an-naf'u linnas, bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain dengan manusia, bimalihi, dengan hartanya, au badanihi, atau badannya, wal intifa'u, dan mengambil manfaat, bin nasi, dengan manusia, bil kasbi, dengan usahanya, wal muamalati, dan muamalat, hubungan bisnis dengan manusia. Berhubungan dengan manusia itu namanya muamalat. Dengan kata lain, kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Dengan bermanfaat kepada orang lain kita mendapatkan keridhaan Allah. Kita mendapatkan manusia yang terbaik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka bermanfaat buat orang lain pasti dengan bergaul. Tidak mungkin tidak bergaul atau menyendiri. Sehingga ingin bermanfaat buat orang lain itu kita bergaul atau bercampur dengan manusia. Inilah manfaat kedua dari bergaul atau bercampur dengan manusia. As-salisu, yang ketiga, at-ta'dibu, mendidik, bi ayyurawwido, dengan
melatih ghairahu selain dia, yaitu orang lain. Wa huwa halu syaihil sufiyah, dan itu adalah keadaan syekh, guru-guru ulama sufi. Jadi guru-guru ulama sufi itu sering melatih murid-muridnya. Di samping ngajar, dia melatih. Ngajar itu kan membicarakan ilmu. Melatih itu agar murid itu terlatih untuk mengamalkan ilmu. Dilatih zikir, dilatih cara ibadahnya yang benar. Nah, itu perlu adanya bercampur dengan manusia. Dengan melatih ini orang makin mendalam keilmuannya karena diamalkan dengan dilatih secara terus-menerus. Nah, itu keadaan guru-guru ahli sufi mendidik murid-muridnya itu dengan cara melatih tidak makan, melatih tidak minum, itu di pesantren guru-gurunya. Wa ta'dibu bi ayyartado bi muqasahu, dan mendidik dengan kesusahan bi muqasatun nas, dengan kesusahan manusia. Dengan kita bergaul dengan manusia, mendidik diri kita tahu kesusahan manusia. Wabil mujahadati fi tahammuli azahum, dan berjuang bersungguh-sungguh di dalam menanggung gangguan manusia. Kasron lin nafsi, melemahkan hawa nafsu. Wa qahron lisyahawati, dan menundukkan syahwat. Manusia itu kan ada gangguan-gangguan, memberikan gangguan-gangguan. Nah, dengan memberikan gangguan-gangguan, dia memiliki daya tahan terhadap gangguan manusia dan mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menekan hawa nafsunya, tidak hanya dengan teori tapi dia langsung praktek, yaitu dengan cara bersabar, dengan cara bukan menghindari gangguan manusia, tetapi dia menghadapi gangguan manusia dengan penuh kesabaran yang pahalanya juga besar. Dia menekan hawa nafsunya untuk tidak marah. Nah, menekan hawa nafsu tidak marah juga pahalanya besar. Misalkan harta dia diambil dengan cara yang zolim, kemudian dia tetap sabar, dia tetap tenang. Nah, ketenangan itu juga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warabi'atu, yang keempat, al-isti'nasu wal inasu, senang dan bisa menyenangkan orang lain. Bisa senang karena orang lain, bisa menyenangkan orang lain juga. Nah, senang dan menyenangkan orang lain itu pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memberi ada pahalanya. Dengan kita menerima, orang lain mendapat pahala. Kita memberi hadiah dan seterusnya, menyenangkan hati orang lain, mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mustahabbun, ini adalah sangat dicintai oleh Allah. Jadi memberi kesenangan kepada orang lain dicintai oleh Allah. Ada tamu, lalu kita menghormati tamu, lalu kita memberi yang kita punya kepada tamu, hidangan kepada tamu, itu pahalanya besar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihima, di dalam fima idza kanal amru lid-dini, senang dan menyenangkan orang lain itu sangat dicintai oleh Allah jika urusan itu berkaitan dengan agama. Kal unsi bil masyayikhi al mulazimina simatat taqwa, seperti memandang seperti memandang guru-guru yang tekun menjaga nilai-nilai takwa. Jadi ada guru yang tekun menjaga nilai-nilai takwa, lalu dia memandang guru, lalu dia bertemu guru, lalu hatinya senang, maka dia
mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kemudian melihat muridnya juga taat, kemudian tekun ibadah, tekun belajar, guru tersebut senang dan itu pun pahalanya besar tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisatu, yang kelima, nailus sawabi, memperoleh pahala, bihuduril janaizi, dengan menghadiri jenazah. Jadi ketika kita bergaul, ketika kita menghadiri jenazah orang yang meninggal dunia, pasti kita bergaul. Gak mungkin nggak bergaul lalu menghadiri jenazah, itu tidak mungkin. Tidak bercampur dengan manusia menghadiri jenazah tidak mungkin. Nah, menghadiri jenazah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul itu 2 qirat, yaitu 2 gunung Uhud, sebesar itu pahalanya. Kalau sampai ke pemakaman, kalau hanya memandikan saja 1 gunung Uhud. Wa iyadatul mardo, menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit juga pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Wa hudurul idaini, menghadiri sholat hari raya, itu pun besar pahalanya, ataupun itu membutuhkan bercampur dengan manusia. Nah, jadi kita bisa memperoleh pahala ibadah dengan bercampur dengan manusia. Amma hudurul jum'ati, adapun menghadiri Jumat, fala budda minhu, maka hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Fala budda minhu artinya tidak boleh tidak. Wa hudurul jama'ati, sedangkan menghadiri sholat berjamaah, fi sa'iris sholawati, di dalam setiap seluruh sholat 5 waktu, la rukhsata, tidak ada keringanan, fi tarkihi aidon, meninggalkannya juga. Jadi ini mazhabnya beda, ini mazhabnya bukan Imam Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sunnah muakkad, tapi kalau mazhab lain, mazhab Imam Hanafi itu mewajibkan sholat jamaah, karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Imam Hanafi ya? Iya, iya. Jadi Imam Syafi'i sunnah muakkad hukumnya. Hukumnya sunnah muakkad, iya. Jadi Imam Syafi'i sunnah muakkad bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnah biasa. Sunnah biasa. Iya, jadi sunnah muakkad itu bagi laki-laki. Iya. Nah, kita pakainya yang sunnah muakkad, ya. Selanjutnya. Jadi dalam kitab ini tidak ada keringanan meninggalkan sholat berjamaah illa li khaufi dororin, kecuali karena takut bahaya. Karena takut bahaya. Jadi karena takut bahaya maka boleh meninggalkan sholat berjamaah. Yuqawimu ma yafutu min fadilatil jama'ati, yang mengimbangi apa-apa yang luput dari keutamaan sholat berjamaah, wa yazidu alaihi, dan bertambah lagi, atau yang lebih besar dari keutamaan sholat berjamaah. Misalkan kalau saya sholat berjamaah, saya nggak kerja. Kalau saya nggak kerja, anak saya nggak makan. Maka orang yang sibuk kerja, lalu dia punya bosnya dulu dahuluin. Lalu dia setelah itu sholat 5 waktu. Nggak bisa sholat berjamaah, tidak apa-apa karena dia bekerja. Nah, yang nganggur-nganggur ini wajib sholat berjamaah untuk mazhab ini, ya. Tapi kalau kita sunnah muakkad, artinya yang kerja aja diusahakan bisa sholat berjamaah, apalagi yang nganggur-nganggur yang ada di rumah, maka sangat penting sholat berjamaah. As-sadisu, yang keenam, at-tawadu'u, tawadu, rendah hati. Jadi dia bisa rendah hati kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, ya nggak bisa rendah hati. Jadi seorang itu bisa rendah hati atau tawadu itu kalau bercampur dengan orang lain. Fa innahu min afdolil maqamat, sesungguhnya rendah hati itu termasuk makom yang utama, makom yang paling utama.
Jadi termasuk makom yang paling utama adalah memiliki sifat rendah hati. Lawannya adalah sombong. Kita tidak boleh sombong, tapi kita harus rendah hati. Atau tawadu bahasa Arabnya. Orang yang tawadu dimuliakan oleh Allah. Orang yang sombong direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdiru alaihi fil wahdati. Tidak mampu rendah hati itu dilakukan di dalam sendiri, di dalam sendirian. Dia sendiri rendah hati yang nggak bisa. Rendah hati itu kalau bercampur dengan orang lain atau bersama orang lain. Wa qad yakunu al-kibru. Qad setelah sebelum fi'il mudhari kadang-kadang artinya. Wa qad yakunul kibru sababan fi ikhtiyaril uzlati. Kadang-kadang kesombongan juga merupakan sebab untuk orang memilih uzlah. Jadi kenapa kamu menyendiri, milih uzlah? Karena kalau saya bergaul dengan manusia takut sombong, maka dia memilih uzlah, itu pun diperbolehkan. Jadi kadang-kadang orang memilih uzlah atau menyendiri takut kalau bertemu manusia itu sombong, maka dia menyendiri. Ya. Selanjutnya as-sabi'atu yang ketujuh. Yang ketujuh berarti yang terakhir. Nah, kita pembahasannya semuanya tentang tujuh-tujuhnya kita bahas. Yang ketujuh, manfaat daripada bergaul atau bercampur dengan manusia adalah at-tajarubu, memiliki pengalaman-pengalaman. Tajarub jamak dari tajribah, pengalaman. Memiliki pengalaman-pengalaman dengan manusia. Fa innaha tastafidu minal mukhalatati lil khalqi. Pengalaman itu berfaidah atau bermanfaat karena bergaul dengan manusia, bercampur dengan manusia. Kalau tidak bercampur dengan manusia, tidak punya pengalaman. Wa mujazi ahwalihim, mengikuti keadaan mereka. Jadi dengan punya pengalaman dagang, oh tahu dagang itu resikonya begini. Dia bekerja, tahu bekerja itu rasanya begini, dan seterusnya. Jadi rasa itu dimiliki oleh manusia kalau memiliki pengalaman bergaul dengan manusia. Al-aqlul horizi, akal yang murni. Laisa kafian, tidak cukup. Fi tafahumi masolihid dini wad dunya, tidak cukup memahami kemaslahatan agama dan dunia, tidak mampu memahami kebaikan agama dan kebaikan dunia. Itu akal yang murni, kecuali dengan bergaul. Misalkan kita tahu riba itu hukumnya haram. Nah, di dalam praktek itu banyak orang-orang yang riba. Karena kita bergaul dengan manusia, oh ternyata karena terhimpit hutang, oh ternyata begini, oh ternyata banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih memahami manusia dengan kita bergaul dengan manusia. Selanjutnya sampai sedikit lagi, wa innama tufiduha at-tajribatu wal mumarasatu, hanya dengan pengalaman yang memberikan manfaat yang baik, pengalaman dan percobaan, dan itu karena bergaul dengan manusia. Jadi akal bisa memahami sesuatu tetapi belum bisa merasakan. Merasakan itu ketika dia bergaul dengan manusia. Lalu misalkan sholat, kita menyuruh sholat, ternyata proses menyuruh sholat, kita tahu sholat itu penting, lalu kita melaksanakan, lalu ketika bertemu dengan orang disuruh sholat ternyata susah, diajak sholat ternyata susah. Dengan bergaul kita bisa mengetahui alasan-alasan, pengalaman-pengalaman, ternyata manusia itu begini, dan kita akan banyak manfaat-manfaat yang didapat dari
bergaul dengan manusia, sehingga kita lebih bijaksana di dalam menilai orang lain. Nah, kesimpulannya adalah manfaat dari bergaul itu ada 7. Lalu ternyata ada, udah kita bergaul saja dengan manusia. Ternyata nggak ada sama sekali, ya udah kita uzlah menyendiri. Kalau ada, kita bergaul dengan manusia itu tidak apa-apa. Bercampur dengan manusia tidak apa-apa. Kalau 7-7-nya ternyata nggak ada sama sekali, dapat ilmu enggak, dapat pengalaman enggak, isinya dosa terus, udah uzlah lebih bagus. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.